Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan, terima kasih karena Tuhan izinkan kami mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan nasihat-Mu di pagi minggu ini ya Tuhan, di hari pertama di minggu yang baru ini. Dengan mengandalkan kebaikan hati-Mu yang tidak memperhitungkan cacat celah kami maupun dosa kami memohon belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami, urapi kami dengan pengetahuan-Mu ya Tuhan. Izinkan kami memahami kehendak-Mu, agar kami boleh dihiburkan, dikuatkan untuk menyelenggarakan rencana-Mu, seperti yang telah Engkau tetapkan sejak semula kepada diri kami masing-masing umat-Mu ini. Demikian pula hamba-Mu, kiranya boleh menyampaikan firman-Mu hanya dalam terang kebenaran dan kekudusan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami memohon, kabulkanlah permohonan kami ini ya Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Saudara-saudara, kabar baik bagi kita pada Minggu Epifani ini telah dipilih dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya dalam terjemahan edisi kedua. Oleh karena itu, berkenanlah saudara-saudara menyimaknya dengan seksama. Demikianlah kabar baik yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah kabar baik. Saudara-saudara, sepantasnya lah kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam ruang-ruang ibadah kita, baik mulai pagi sampai malam, selalu ada saja pelayanan yang mengingatkan kita tentang keberadaan diri kita.
Terima kasih kepada keluarga Manalu Boru Simanjuntak yang berkenan menghantarkan anaknya ke hadapan Tuhan untuk dimeteraikan melalui baptisan kudus. Baptisan kudus diselenggarakan di tengah-tengah gereja kita tidak hanya sekedar mau mensucikan, menguduskan, memeteraikan anak kita atau diri kita saja. Tetapi baptisan kudus mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kata kudus dalam bahasa Ibrani mau mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikhususkan. Orang-orang yang dispesialisasi. Di manakah kehususan orang-orang pilihan Tuhan? Dalam epistel kita tadi, kitab Amos, ada 2 jenis orang-orang pilihan Tuhan. Dalam Injil Lukas yang baru kita baca ini, ada beberapa orang-orang pilihan Tuhan. Dan bagaimana orang-orang pilihan Tuhan boleh dipakai atau dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara. Dalam Perjanjian Lama, orang pilihan Tuhan ada 2 di sana. Yang pertama adalah bangsa Israel dan yang kedua adalah Amos. Sebagaimana nubuatan Nabi Amos, orang Israel yang dipilih Tuhan harusnya menjadi berkat sebagaimana telah ditetapkan oleh Tuhan sejak semula kepada setiap orang pilihannya, kepada hamba-hambanya sebelum ada bangsa Israel. Sayangnya Israel tidak melakukannya. Israel tidak menjadi berkat. Israel tidak menjadi contoh dan Israel tidak menyatakan kebenaran di dalam kehidupannya. Berbeda dengan Amos, hamba Tuhan, nabinya, sesungguhnya dia juga tidak terlalu suka jadi seorang nabi. Kalau boleh menyingkir. Makanya di kebanyakan HKBP juga seperti itu. Ketika diwartakan di gereja ada pemilihan sintua, pasti selalu susah untuk memperoleh sintua. Dan ini tantangan juga sampai sekarang. Dan kesulitan memilih seorang hamba Tuhan itu sudah terjadi dari masa lalu. Karena tantangannya berat. Tantangannya berat kenapa? Bayangkan Amos mengatakan hal yang terasa keras, yang terasa kejam kepada bangsa Israel. Secara pendek, secara sederhana, saya akan menyampaikannya lebih kurang seperti ini. Andai saya Amos, saya akan menyampaikan dan saudara-saudara adalah bangsa Israel, maka saya akan katakan dalam bahasa sehari-hari kayak begini. Tahu dirilah kau. Kau sudah dibebaskan dari Mesir. Inikah yang kudapat? Semua kau lakukan, semua kulakukan kata Tuhan, semua kulakukan adalah untuk kepentinganmu. Tetapi balasnya, apakah pantas seperti yang kau lakukan? Itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Amos. Lantas diberitahukan sampai ayat 11 tadi, sampai ayat 8 tadi. Apakah mungkin berulang-ulang jika terjadi malapetaka, apakah mungkin Tuhan tidak ada di dalamnya? Kalau singa sudah mengaum, maka ketakutanlah orang banyak.
Yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Amos adalah, siap-siaplah kau, kalau kau matilah kau. Kalau sudah ada pengumuman, harusnya semakin waspada. Ini peringatan dari Tuhan. Dan Amos menyampaikan hal yang mengerikan. Kalau saya sebagai pendeta menyampaikan hal-hal yang keras di HKBP, apa yang terjadi? Pendeta ini kasar ya. Saya sudah dapat koreksi. Amang pendeta suka marah-marah di podium. Bahkan para penatua juga sudah mengkoreksi saya. Amang kalau ngomong jangan keras-keras. Jangan kasar-kasar kali. Lah kalau sudah dilembutin gak mau ngerti, apa yang terjadi? Ya dikerasin lah. Kalau sudah dikerasin masih gak ngerti juga, siap-siaplah dengan cambuk, kan begitu? Seolah-olah saya menanamkan kebencian kepada kita semua. Tidak hanya di Serang ini, di Cilegon pun begitu, di Cikande pun begitu, di Pandeglang pun begitu. Keempat ruang-ruang ibadah itu telah menyampaikan koreksinya kepada saya. Saya hanya bisa bilang, saya ucapkan terima kasih untuk koreksinya, tetapi ya, ketika saya berkhotbah saya menyampaikannya dengan semangat. Bukan karena kebencian melihat saudara-saudara. Karena saya selalu berulang-ulang mengatakan, kalau kita belum berhasil mendirikan ruang ibadah di Banten ini, kita harus koreksi diri. Jangan mengatakan orang-orang Banten ini tidak tahu diri. Jangan-jangan kitanya yang tidak tahu diri. Karena Tuhan telah memilih kita, menghadirkan kita untuk apa? Seperti Yesus atau Tuhan datang ke dunia ini, memilih murid-muridnya, mulai dari 1 jadi 4, kemudian jadi 12, itu untuk apa? Penjala ikan dipilih Tuhan, jadi penjala manusia. Orang Israel dipilih Tuhan, dalam Yesaya 49 ayat 6 dikatakan, supaya Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebab kalau Tuhan pilih Israel hanya untuk membuat orang Israel terkenal di dunia ini, itu sangat kecil. Itu cita-cita murahan. Demikian Yesaya 49 ayat 6. Oleh karena itu juga Tuhan memilih kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, dan Tuhan melantik kita menjadi orang-orang kudusnya, menjadi anak-anak Tuhan di Serang ini, di Banten ini. Bukan berarti Tuhan tidak punya rencana. Tuhan punya rencana. Pertanyaannya, maukah kita mempelajari, mengaminkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing? Taubahnya seperti saudara kita yang membawa anak ke baptisan kudus. Yang satu di Serang, di Banten, ketemunya di mana? Oh, di Bandung ya? Bukan lewat di Australia dulu baru ketemu gitu? Enggak ya? Di Bandung. Ini Boru Juntak di Surabaya. Di Surabaya. Pernah enggak kita memikirkan, kok saya pernah ketemu sama istri model kayak begini? Bapak-bapak pernah enggak kayak begitu? Tadi kami baru bercanda dengan Amang Sintua di dalam. Kok tambah umur jadi aneh kelakuan saya ini katanya. Saya nggak usah sebut Sintua yang mana. Kenapa rupanya? Kalau istri sudah nelpon rasanya ini ngerepotin aja deh gitu. Misalnya dulu. Atau para istri mungkin juga berpikir, kenapa lah suamiku macam ini orangnya ya? Makin tua bukannya makin mateng, makin ganteng, makin rusuh kurasa. Kadang-kadang perasaan anak muda terus. Betul ya, Nang? Oh, Inang itu udah gak berani lagi lihat saya. Karena begitu rupanya suaminya di rumah. Perasaan anak muda terus.
Istri saya juga begitu ngelihat saya. Ini pendeta bukan ya? Kalau pakai pakaian di gereja kok kayak tukang sapu gitu ya. Apes rasanya punya suami pendeta kayak begini. Karena yang dia lihat pendeta selalu ganteng, pakai jas, pakai sepatu pantofel. Ya toh? Lah kalau nggak sanggup saya beli jas. Jadi gimana dong? Lah ya wong minta uang rokok aja sama istri berantem dulu, apalagi minta uang jas. Lebih mahal toh? Betul gak? Iyalah. Malah saya bersyukur harusnya istri saya lagi. Harusnya istri saya sadar. Syukurlah punya pendeta, pengeluarannya sedikit, hidup sederhana, ya enggak? Ketimbang banyak pengeluaran. Karena ada bapak-bapak bajunya lebih banyak daripada istrinya. Kalau di rumah kami, istri saya lebih banyak bajunya daripada saya. Dan saya tanya beberapa keluarga, kebanyakan seperti itu. Sepatu juga lebih banyak sepatu istri daripada sepatu suami. Masih begitu ya Inang? Masih ya? Kelihatan kotak sepatunya. Oh ya, ngomong-ngomong, mudah-mudahan mulai minggu depan kami para pendeta yang ada di Serang dengan Diakones akan mengunjungi rumah kita masing-masing. Tetapi rumah yang malas dulu. Kalau yang rajin-rajin gak kami kunjungi. Supaya jangan dibilang, ini pendeta ngapain sih ada banyak-banyak di Serang ini. Karena menurut hemat kami sudah ada Sintua, terlebih karena perluasan pelayanan di HKBP Serang ini bukan main, luar biasa. Oleh karena itu, karena pergumulan kita sepanjang setahun kemarin, akhirnya kami harus cek data kembali. Baik, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengaminkan bahwa diri kita adalah orang pilihan Tuhan, orang yang dihususkan Tuhan hadir di Serang ini, tugasnya apa? Menurut Alkitab, kita adalah Israel baru. Seharusnya kita menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa. Menjadi cahaya bagi saudara-saudara kita di Banten. Kita dipilih bukan untuk cari selamat sendiri. Iya toh? Karena katanya ini saya nggak tahu betulnya, karena saya harus buktikan dulu di sepanjang kehidupan saya. Katanya, dan banyak bapak-bapak Batak ini mengatakan kepada saya waktu belum berumah tangga, perempuan Batak ajalah amang ambil. Karena perempuan Batak itu sayang sama keluarga, sayang sama suaminya. Apa betul begitu pikir saya? Seingat saya waktu muda, rajin kali yang laki-laki sama perempuan pegangan tangan, kalau yang seumuran saya. Tapi saya ikuti tradisi di desa, di kampung kita. Saya dijodohkan. Nah saudara-saudara, setelah perjalanan kehidupan rumah tangga saudara-saudara, inang yang dihadirkan di tengah-tengah keluarga marga tertentu, amang yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam bagi istrinya. Bagaimanakah perasaanmu hari ini? Apakah wujud kehadiranmu di tengah-tengah keluargamu? Amang nasotar dok. Yang kulihat wajah anakku amang, kata si istri. Si suami bilang, mang, kalau enggak ku ingat-ingat amang sinamot itu mahalnya bukan main, nyarinya susah. Udah ku cari satu lagi katanya. Amin. Jadi kalau suaminya parbada, sabarlah kau inang ya, pikullah salibmu. Kan gitu. Kalau saudara-saudara berumah tangga hanya untuk mewujudkan tren keinginanmu sendiri, ingatlah pasti akan seperti Israel, terbuang lagi. Hidupmu akan seperti hidup dalam dunia penjajahan. Tetapi ketika kau hadir menjadi orang pilihan Tuhan, maka kau akan menjadi seperti Yesus yang siap memikul salib sampai matinya. Dan salib itu menyelamatkan banyak orang. Dan kita dihadirkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa,
terlebih menjadi keselamatan bagi orang banyak, mulai dari keluarga. Kiranya hari ini, jika engkau telah melihat betapa luar biasanya Tuhan yang memilihmu, yang memilih kita menjadi hambanya, menjadi murid-muridnya, menjadi orang-orang kudusnya, menjadi anak-anaknya, kiranya kita pun rela menjadi serupa dengan Yesus yang telah rela hadir ke dunia ini. Tuhan memberkatimu menjadi orang-orang pilihannya, terlebih menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan telah mengingatkan arti kehadiran kami di dunia ini, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kiranya kehadiran kami Tuhan boleh meneladani kehadiran-Mu Tuhan saat Engkau hadir di dunia ini dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Kami masing-masing boleh menjadi kabar baik, penyambung lidah-Mu, boleh menjadi Injil bagi semua orang yang boleh dibaca oleh semua orang Tuhan. Injil yang hidup. Sehingga ketika banyak orang yang berjumpa dengan kami, boleh terberkati dengan keselamatan, boleh terberkati dengan sukacita yang daripada-Mu. Kabulkanlah permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus. Kasihanilah kami. Amin.